Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari Sekai Coffee. Di hari Selasa ini gua mau ngebahas yang santai-santai aja guys. Episode kemarin terlalu banyak bahas yang agak berat dan terlalu banyak komentar yang masuk by PM atau by WA pribadi atau dari komen-komen. Jadi gua ngerasa di episode kali ini kita tone down sedikit. Kita bahas yang light, tidak terlalu berat dan tidak menyerang ke banyak pihak atau tidak menyerang ke beberapa pihak, bahkan tidak menyerang sama sekali. Sebelum gue mulai, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, follow TikToknya, sama Isekai masih promo buy one get one sampai akhir bulan ini. Jadi buat teman-teman silahkan aja langsung kesini atau Gojek. Oke, jadi topik kita kali ini adalah gini guys. Gue cerita dulu guys. Teman-teman pasti sering dong mampir ke rumah temen lagi yang lain, yang sama-sama anak kolektor, yang sama-sama anak wibu, yang sama-sama anak otaku, atau mampir ke rumah anak-anak yang satu komunitas. Misalkan gua aktif di dunia robot, gua mampir ke rumah temen gua yang main robot juga. Atau misalkan lu anak Gundam, lu mampir ke rumah temen lu yang juga aktif di komunitas Gundam atau anak Gundam sambil ngerakit bareng. Kalau gua sambil unboxing bareng. Kalau misalkan anak-anak card game mungkin sambil main card game 1 sesi 2 sesi bareng sambil ngobrol. Kalau anak Lego mungkin sambil ngerakit Lego bareng sambil ngobrol gitu. Intinya kita pasti sering dong mampir ke rumah teman-teman lagi yang lain yang bisa dikatakan sebenarnya sefrekuensi sama kita. Nah, berdasarkan pengalaman gua main ke rumah teman-teman gua itu yang tadi itu gue sebut ya, notabene kita bicara anak robot ya guys ya. Gua memperhatikan setidaknya ada beberapa robot yang ada di rumah semua teman-teman. Maksudnya gini, kalau Gurren Lagann mungkin ada di gua. Mungkin ada di rumah temen gua si A, si B, si C. Tapi tidak ada di rumah si D, si E, si F. Kalau kita bicara robot nih misalkan ya, Doraemon. Figurnya Doraemon ini rata-rata ada di semua rumah temen. Walaupun ada yang berupa Gokin, GD atau GA series, ada yang berupa Gashapon, atau sekedar berupa komik. Tapi kita nggak bahas komik ya. Tapi ada gitu. Nah, gue mendapati ada nih beberapa robot di luar Doraemon ya, yang selalu ada di semua rumah atau tempat koleksi teman-teman. Nah, tapi kan gue nggak bisa juga nyebutin semuanya kan. Di sini gue hanya mengcompile menjadi 5 barang, 5 robot, 5 merek, 5 nama yang paling common dan gue yakin pasti ada di semua rumah teman-teman kolektor robot. Entah karena robot ini wajib dimilikin, atau karena memang terkenal, atau memang karena mereka suka atau gue suka, gue juga nggak tahu. Tapi rasanya 5 robot ini ada di semua teman-teman yang koleksi robot. Yang paling pertama rasanya ada di semua teman-teman ya, Gundam RX-78. Dipilot oleh Amuro Ray. Itu rasanya ada di semua rumah kawan-kawan, baik itu plastik model atau berupa metal build atau berupa robodamashi atau berupa apapun juga. Rasanya semua teman-teman kolektor robot pasti punya setidaknya satu. Nggak usah berdebat. Gua ada tapi belum dirakit, masuk hitungan apa enggak. Gua ada tapi yang dari papercraft. Gua ada tapi yang dari Chogokin. Nggak usah, kita nggak berdebat itu guys. Rasanya sih semua teman-teman pasti ada RX-78 di rumahnya, baik lu nonton atau tidak. Robot keempat yang selalu ada di rumah kawan-kawan adalah Optimus Prime. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Dari Transformers ya guys. Entah kenapa rasanya semua teman-teman gue pasti, yang gue, ini sih balik lagi pengalaman gue, kalau gue salah ya mohon maaf ya. Tapi semua teman-teman gue yang gue datengin, rumahnya pasti ada robot Optimus Prime. Baik itu yang dari Beast Wars, baik itu yang dari seri IDW komik, baik yang dari kartun zaman jebot, atau yang dari seri Michael Bay, yang movie gitu ya. Pasti setidaknya ada satu. Dan itu menurut gue wajar. Why Optimus Prime gitu loh. Gila.
Jangankan gua, Rahmat aja tuh di belakang kamera yang kata Optimus Prime begitu nonton kemarin Beast Wars, Rise of the Beast, lu langsung jatuh cinta nggak sama Optimus, Mat? Wah, jatuh dong. Waduh, keren banget ya, Mat ya? Sayangnya nggak punya mainannya. Nggak, di belakang tuh ada tuh, Mat. Ntar gua kasih lu transform. Robot, kita sekarang masuk ke nomor ketiga ya. Paling lumrah dan paling awam yang ada di semua rumah teman-teman adalah apa coba? Tebak, Mat. Mazinger. Bener banget loh, Mazinger. Ini bukan karena gue suka Mazinger dan bukan karena gue cinta sama Mazinger ya. Enggak, ini tidak ada urusan ke situ sama sekali. Tidak ada penilaian pribadi di sini. Ini pengalaman gue bermain ke rumah temen ya. Entah kenapa, setiap kali gue ke rumah temen-temen gue, selalu ada aja Mazinger. Mau itu GX01, GX45, GX100 berapa Kakume Shinkai, atau bukan seri GX yang plastik gede, yang vinil, GX49, 49C, selalu aja ada. Mungkin nggak sekomplit gua, semua Mazinger gue beliin gitu ya. Tapi setidaknya ada satu Mazinger atau Mazinger yang kecil tuh yang seri Hero Metal Museum atau Hero Metal apalah yang ya pokoknya ada deh. Why? Gue juga nggak tahu. Padahal film Mazingernya sebenarnya secara resmi tidak masuk di Indonesia. Maksudnya nggak masuk TV Indonesia. Tapi masuknya berupa beta sama VHS ya. Tapi Mazinger itu entah kenapa ngetop banget di Indonesia. Atau mungkin guanya aja yang sudut pandangnya salah. Tapi semua teman-teman gua rata-rata kolektor robot pasti punya. Sejauh ini gue bener kan nih buat teman-teman yang nonton nih. Ini udah 3 poin nih ya. Kalau lu setuju dengan komentar-komentar gua, setuju dengan obrolan gua, langsung komen ya. Nanti kita akan bacain komen-komen yang menarik dan kita akan balesin komen-komen yang menarik, guys. Sekarang kita masuk ke posisi nomor 2 nih, guys. Posisi nomor 2, robot yang selalu ada di rumah teman-teman itu adalah Voltus. Enggak dong. Voltus punya banyak. Getter Robo. Getter Robo itu 11-12 ya sama Mazinger ya. Jadi di mana ada Mazinger, di situ ada Getter Robo. Di mana ada Getter Robo, di situ ada Mazinger. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi kenyataannya adalah seperti itu. Susah rasanya lu untuk jatuh cinta di Mazinger tanpa lu jatuh cinta ke Getter Robo. Susah juga lu jatuh cinta di Getter Robo tanpa lu tahu dan jatuh cinta juga ke Mazinger. Sebenarnya Getter Robo gua itu nggak kalah banyak ya sama Mazinger gua, tapi entah kenapa orang-orang taunya gua Mazinger aja. Padahal nggak juga, guys. Gua banyak banget robot-robot lain. Gua nggak tahu ya filmnya masuk ke Indonesia secara resmi, masuk ke TV lokal atau tidak. Tapi gua nonton Getter itu zaman dulu itu di VHS sama beta, terus gua sempat nonton di Laserdisc. Dan menurut gua itu keren banget, gokil banget. Gua amazed banget. Rasanya susah banget gitu untuk gua tidak jatuh cinta sama Getter Robo di saat waktu gua bocah tuh. Gua nonton gatainya tuh yang change gate 1, jebret 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 jebret, open gate, jebret, change gate 1, jebret jebret jebret. Gila loh. Berapa tahun kemudian kan keluar Getter Armageddon yang dikasih lihat cara gatainya tuh. Klok 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 klok. Wah. Jadi gue nggak heran sih kalau Getter Robo itu ada di semua rumah teman-teman kolektor. Dan itu rasanya sebuah hal yang sangat wajar sih, sekeren itu. Nah sekarang kita masuk ke posisi nomor 1 nih, guys. Nomor 1 robot yang menurut gua selalu ada di rumah teman-teman itu adalah tidak lain tidak bukan Tenku-Ken Master Voltes 5. Gila ya, memang Voltes 5 itu harus diakuin merajai robot di Indonesia dan di Filipina. Tapi kita nggak bicara masalah Filipina ya, kita bicara masalah Indonesia aja ya. Setiap kali gue ke rumah temen gue, siapapun juga anak robotnya, pasti itu gue ketemu yang namanya GX31 atau Godaikin atau Poppy. Rasanya nggak mungkin lu jadi anak robot di Indonesia tanpa lu tahu Voltes 5. Lu pasti tahu Voltes 5. Lu pasti tahu sequence gatainya. Lu pasti tahu lagunya dan lu pasti merinding bulu kuduk lu kalau lu denger lagunya. Walaupun lu sebenarnya nggak anak-anak Voltes banget. Setiap kali gue ke rumah temen gue, si A, si B, si C, si D, si E, gue gak usah sebut namanya siapa ya, pasti punya GX31 atau GX31V. Volt in box, respect volt in box. Dan menurut gue sih wajar banget. Voltes itu bagus banget, keren banget, lagunya oke banget, dramanya keren banget. Semuanya keren banget deh. Justru agak aneh kalau misalkan gue ke rumah teman-teman kolektor, terus di sana tidak ada GX31 atau tidak ada Voltes. Bahkan itu jadi aneh buat gue. Mungkin ini anak-anak mainan baru kali ya. Mungkin ini anak-anak otaku baru
kenal robot nih, yang adanya Line Barrel, yang adanya Gurren Lagann, yang adanya Godanar gitu kan, atau anak-anak yang baru kenal Evangelion gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman setuju nggak dengan 5 pilihan robot yang tadi gue sebutin? Setuju? Nggak setuju? Langsung tulis di komen. Michael Chu, Raja Terakhir dari Isekai, signing out untuk episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus habis itu follow TikToknya. Iya dong. Sama jangan lupa mampir ke Isekai Coffee karena lagi ada promo buy one get one sampai tanggal 27 bulan ini. Jadi kira-kira gitu guys. Peace out ya.